Sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin tampak kesulitan mengendarai motor barunya bersama Aprilia Racing. Dalam tes di Barcelona kemarin, Martin berhasil menyelesaikan 77 putaran dan berada di posisi ke-11 secara catatan waktu. Juara dunia MotoGP 2024 itu tak masuk dalam 10 besar tes pertama sebelum musim depan. Menanggapi hasil itu, Aprilia Racing tetap memuji Martin. Menurut Direktur Teknis Aprilia Racing, Fabiano Sterlachini, penampilan Martin tetap luar biasa. Mengacu pada tes itu, Sterlachini mengatakan Aprilia Racing jadi mengetahui kekurangan dari motor mereka. Saya pikir fakta bahwa kami memiliki Jorge yang datang dari motor perebutan gelar dunia dan dia adalah pebalap perebutan gelar dunia adalah peluang besar karena kami memiliki referensi dan kami dapat memahami dengan lebih jelas aspek-aspek yang harus kami fokuskan, kata Sterlachini dikutip dari Crash. Selepas tes, Martin tak dapat berbicara kepada awak media karena alasan kontrak. Namun, Sterlachini mengungkapkan kesan pertama Aprilia Racing dengan pembalap berusia 26 tahun itu sangat baik. Saya pikir dalam waktu singkat kita bekerja bersama. Kemarin, selama setengah hari dan hari ini, dia adalah perpaduan antara seorang juara dan seorang pemimpin. Dan sejujurnya sungguh menakjubkan cara dia mendekati pekerjaannya. Jadi sangat bagus, ungkap Sterlachini. Jack Miller, pembalap yang akan bergabung dengan Pramac Yamaha pada 2025, memberikan pernyataan menarik yang cenderung bercanda terkait tes rider Yamaha Cal Crutchlow. Menurut Miller, Crutchlow bukanlah orang yang tepat untuk dimintai saran mengenai adaptasi dengan motor Yamaha YZR M1. Setelah pensiun sebagai pembalap reguler MotoGP pada 2020, Crutchlow memutuskan berperan menjadi test rider Yamaha sejak 2021. Miller mengungkapkan bahwa masukan dari Crutchlow perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Cal Crutchlow adalah orang yang buruk untuk diajak bicara. Karena jika sudah mengenal Cal, kita tahu bahwa dia suka melebih-lebihkan, entah itu baik atau buruk, ujar Miller. Jack Miller yang pernah menjadi rekan setim Crutchlow di LCR Honda pada 2015, lebih memilih berbicara dengan pembalap aktif seperti Fabio Quartararo dan Alex Rins. Saya lebih sering berdiskusi dengan Fabio dan Alex, tetapi tentu saja Cal punya banyak pengalaman dengan M1. Namun, kita harus mengambil apa yang dia katakan dengan sedikit skeptis. Bahkan, mungkin lebih baik bertanya pada Lucy, istri Cal Crutchlow, karena dia mungkin satu-satunya yang mendengar pendapat jujur dari Cal soal Yamaha, ujar rider asal Australia itu sambil tertawa. Bos Aprilia angkat bicara soal penggunaan nomor 1 di Aprilia yang bisa dibawa Jorge Martin. Kata Massimo Rivola, pihaknya tak ambil pusing soal nomor motor itu. Nomor motor 1 di MotoGP untuk musim 2025 masih misteri. Untuk diketahui, nomor motor 1 itu tak bisa digunakan sembarang pebalap. Nomor motor 1 hanya boleh dipergunakan oleh juara MotoGP di tiap musimnya. Untuk musim 2025, pebalap yang berhak menggunakan nomor motor 1 adalah Jorge Martin. Menariknya, nomor 1 itu bisa digunakan Martin pada motor Aprilia RSGP. Padahal, gelar juara didapat saat Martin perkasa menunggangi Ducati Desmosedici GP24. Manajer tim Ducati Davide Tardozzi meyakini nomor 1 itu akan diboyong Martin. Tapi baginya Ducati tak mempermasalahkan hal itu. Toh, nomor itu didapat saat Martin menunggangi motor pabrikan Borgo Panigale, bukan saat bersama Aprilia. Jika Aprilia membeli nomor 1 ini, kita lihat nanti apa mereka bisa mempertahankannya musim depan, ungkap Tardozzi kepada TNT Sports. Bos Aprilia Massimo Rivola pun buka suara soal komentar Tardozzi itu. Menurut Rivola, Aprilia tidak ambil pusing soal nomor motor Jorge Martin. Saya pikir kami menghabiskan waktu lebih sedikit dari mereka untuk urusan nomor, ujar Rivola. Martin saat ini memang belum memutuskan soal nomor pada motornya. Pada sesi tes pramusim, Martin masih terlihat menggunakan nomor 89 seperti digunakan di Ducati dulu. Sementara Francesco Bagnaia terlihat sudah melepas angka 1 di motornya.
Bagnaia pun kembali menggunakan nomor motor 63. Joan Mir frustrasi dengan Honda karena kurangnya bagian baru untuk diuji dalam tes MotoGP Barcelona, Selasa 19 November. Joan Mir mengakui bahwa ia marah kepada Honda karena pabrikan asal Jepang tersebut gagal menghadirkan upgrade baru pada RC213V yang sedang mengalami masalah. Dengan Honda mengakhiri musim ini di posisi terbawah klasemen pembalap dan tertinggal 49 poin dari pesaing terdekatnya, Yamaha ekspektasi tinggi dipikul HRC selama tes akhir musim yang sangat penting di Spanyol. Meski Honda membawa sasis dan mesin baru untuk dicoba, Mir mengungkapkan bahwa suku cadang yang ia uji pada motornya bukanlah hal yang baru, karena ia telah mencobanya pada balapan atau tes pribadi sebelumnya. Hal ini membuatnya tidak memiliki harapan untuk 2025. Ia bahkan mempertanyakan tujuan Honda hadir di tes Barcelona. Kenyataannya adalah saya tidak memiliki banyak hal untuk diuji. Saya sudah menguji semuanya sebelumnya, jadi itulah yang terjadi hari ini. Anda berharap lebih dari tes sepenting ini, tes di akhir musim. Tidak ada yang lebih. Bagaimana mungkin saya tidak marah? Ada waktu yang ditentukan untuk hal-hal yang akan datang, tetapi di sini mereka belum tiba untuk A atau B. Syukurlah kami memiliki ujian minggu depan, tetapi jelas bahwa saya tidak senang. Itu bukan sesuatu yang membuat saya bahagia, kata Mir dikutip Motorsport. Setelah 7 jam tes di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Mir berada di posisi ke-15 dengan catatan waktu 1,2 detik lebih lambat dari sang pebalap tercepat, Alex Marquez, yang mengendarai Gresini Ducati. Pembalap Honda terbaik adalah Johan Zarco dari LCR, 0,4 detik lebih cepat dari waktu Mir, namun masih kalah 0,813 detik dari Alex Marquez, pemimpin sesi. KTM memasang banyak komponen berbeda di prototipe KTM RC16 yang baru pada tes MotoGP Barcelona 2024. Salah satu yang paling brutal dan ekstrim adalah bagian fairing depan yang sempat dicoba langsung oleh Pedro Acosta. Secara sekilas langsung terlihat ada perbedaan besar dari fairing depan motor Pedro Acosta, terutama soal dimensinya. Fairing depan tersebut terlihat sangat ramping di bagian atas, dengan bagian windshield yang juga jauh lebih kecil dari versi sebelumnya. Hal itu membuat bagian stang, tugas rem dan kopling, segitiga atas dan dashboard KTM RC16 sangat terbuka, sehingga dapat dilihat jelas dari depan. Entah apa tujuan KTM, namun bagian yang terbuka lebar tersebut membuat aliran udara dari depan tidak terlalu terhalang, namun berpotensi langsung menuju tubuh pembalap. Masih belum diketahui tujuannya. Apakah KTM ingin memperkecil gaya drag untuk meningkatkan top speed sekaligus memudahkan motor untuk di pick up ketika bertemu dengan kombinasi tikungan berubah arah? Atau ada hal lain?